Seperti apa sih hidup yang sia-sia itu? Nah, kita lihat beberapa rumusnya Seneca. Yang pertama, kata Seneca, orang-orang begitu hemat dalam menjaga harta pribadi mereka. Namun, dalam hal menggunakan waktu, mereka sangat boros. Nah, ini berarti tentang pemanfaatan waktu. Hidup yang sia-sia itu berarti waktu berlalu dan kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuahkan apa-apa, tidak melakukan kemanfaatan baik untuk diri kita, apalagi untuk sesama. Kata Seneca, orang itu biasanya kalau menjaga miliknya itu sangat hemat. Kayak kita punya uang, kita punya harta benda, itu kan kita jaga benar-benar. Kalau tidak ada perlunya, ya tidak kita belanjakan. Tapi dalam hal menggunakan waktu, kita itu boros. Kita tidak hemat. Tidak hemat maksudnya tidak eman-eman. Kita hidup 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Ini kita tidak pernah menghitung kemanfaatan apa yang bisa aku berikan. Aku gunakan untuk apa detik demi detik waktu yang berlalu ini. Jadi kita itu boros waktu. Ini boleh jadi pedoman pelajaran pada teman-teman mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Mungkin teman-teman jomblo yang tidak nikah-nikah. Mungkin teman-teman muda yang lama asyik nganggur. Mungkin juga pada siapa saja yang waktunya banyak terbuang sia-sia, tidak produktif. Ini Seneca mengingatkan kita, ngapain saja kita dengan waktu yang kita miliki. Sehingga target-target besar hidup, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, kok tidak selesai-selesai. Waktu kita hamburkan tidak secara bermanfaat. Beda dengan harta tadi. Orang itu kan biasanya kalau punya uang, punya harta itu kan begitu hemat, begitu perhitungan. Setiap keping uang yang keluar itu kita menginginkan timbal balik yang setara dengan yang keluar itu. Tapi kalau dalam hal waktu, kita tidak pernah menghitung sampai ke sana. Pokoknya waktu lewat, ya lewat saja. Sampai kita kaget-kaget sendiri. Wah, sudah hampir 2 tahun ini pandemi. Wah, ternyata sudah ganti bulannya. Wah, ternyata sekarang sudah 2021, tidak terasa ya. Seperti kemarin saja baru apa. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat ini. Ini mungkin indikasi betapa kita tidak hemat dalam menggunakan waktu. Kita terlena, ditelan oleh waktu. Ya biasanya aktivitas-aktivitas kita banyak tersita untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak manfaat, tidak maslahat. Sehingga kita kaget dengan berlalunya waktu. Jadi ini ciri kesia-siaan yang pertama. Waktu berlalu dan kita tidak melakukan apapun yang memberi kemanfaatan, baik untuk diri kita, apalagi untuk sesama di luar diri kita. Kalau para ulama zaman dulu kan bahkan waktu lewat dan tidak mendapat ilmu apapun, tidak melakukan kemanfaatan apapun, itu dianggap sebagai kecelakaan. Dalam arti merasa diri sebagai orang yang celaka. Nah, berarti apa? Mari kita hati-hati di antara bentuk rasa syukur kita terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah
terhadap waktu yang masih dianugerahkan oleh Allah pada kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin, sehemat mungkin, sehingga melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan yang jauh lebih besar, baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Kalau tidak, berarti waktu lewat sia-sia. Yang pertama itu kesia-siaan. Yang kedua, kata Seneca begini, ini di salah satu tulisannya, menyindir banyak orang. Mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari. Dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar. Nah ini hidup kita sering sia-sia, tidak melakukan apa-apa. Yang pertama karena harapan-harapan yang tidak rasional. Atau menunda-nunda dengan alasan-alasan dan harapan-harapan. Yang kedua karena ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Jadi kita kehilangan siang karena mengharapkan malam. Itu kayak orang, nanti sajalah, besok sajalah. Nah, ini kan akhirnya waktu lewat. Kita kehilangan siang. Nanti ada yang bantu kok. Nanti ada. Jadi menunggu. Kita beralasan, mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Nanti begitu yang kita tunggu atau alasan yang kita buat tadi hadir, sekarang ganti. Bukan alasan atau harapan, tapi ketakutan. Tapi kalau saya lakukan, jangan-jangan khawatirnya siapa tahu akhirnya tidak jalan sudah. Jadi yang semula memberi syarat-syarat harapan sebelum melakukan sesuatu, yang kedua, ketika syarat-syarat yang ditetapkan itu ada, muncul lagi ketakutan-ketakutan sehingga akhirnya sama, tidak ngapa-ngapain. Yo contoh nih teman-teman yang target, Pak saya mau bikin channel YouTube yang isinya manfaat untuk semuanya misalnya. Terus, tapi saya nunggu semoga nanti ada teman yang ahli IT, mau diajak kerjasama, semoga nanti ada tokoh-tokoh yang mau bisa saya ajak untuk ikut launching, semoga syaratnya oke. Akhirnya tidak jadi-jadi buat YouTube yang manfaat. Tapi ketika syarat-syarat tadi ada, misalnya sudah ada teman yang ahli IT mau bantu, sudah ada tokoh-tokoh tertentu, sudah nanti kalau jadi saya ikut launching. Sekarang ganti, isinya ketakutan-ketakutan. Tapi kan sekarang sudah banyak Pak channel YouTube, apa bisa ya, apa tidak sia-sia yang saya lakukan ini. Tapi kan hari ini kalau tidak istimewa benar itu ya tetap nanti followernya sedikit. Tapi kan, terus tapinya banyak, ketakutan-ketakutan. Akhirnya apa? Ya enggak jadi bikin channel YouTube. Nunggu entah apa, sampai ketakutannya hilang. Jadi ini disindir oleh Seneca. Mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari. Dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar. Ini tabiat kita yang berbuah kesia-siaan. Nah, yang ketiga, kata Seneca begini, hidup kita itu tidak pendek, namun kitalah yang membuatnya demikian. Kita bukan orang yang serba kekurangan, namun kita mempergunakan segala yang kita miliki secara sembarangan. Jadi yang ketiga ini Seneca mengingatkan kita, kita itu punya segala macam fasilitas yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita.
Kalau kita pergunakan fasilitas-fasilitas ini sebaik mungkin, pasti kita bisa melakukan banyak hal yang berkontribusi, yang bermanfaat, yang membawa maslahat kebaikan pada masyarakat dan juga diri kita sendiri. Hanya saja selama ini kita tidak maksimal menggunakan fasilitas-fasilitas itu atau kita gunakan secara sembarangan. Akhirnya kemanfaatannya minimal. Kita punya akal pikiran. Sejauh mana sih kita daya gunakan akal pikiran gitu untuk kemanfaatan, kontribusi pada masyarakat. Kita punya kesehatan. Kita punya mata yang sehat, hidung yang sehat, telinga yang sehat, mulut yang sehat. Kita gunakan untuk apa sih semua itu? Jangan-jangan kita menggunakannya secara sembarangan, seperti kata Seneca tadi. Akhirnya apa? Fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan pada manusia itu tidak melahirkan apa-apa selain hanya kesia-siaan saja. Jadi akarnya kesia-siaan ternyata ada pada diri kita yang tidak memanfaatkan, mempergunakan segala fasilitas yang kita miliki dalam hidup. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia. Kita pergunakan secara sembarangan, tidak kita pergunakan dengan baik dan manfaat. Jadi yang ketiga, kesia-siaan itu muncul karena kesembronoan kita, keabaian kita dalam mempergunakan nikmat-nikmat fasilitas-fasilitas dari Tuhan. Jadi dari tiga hal ini bisa kita simpulkan berarti menurut Seneca hidup itu sia-sia. Pertama, ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, ketika kita terlalu banyak membuat alasan, membuat dalih, menunda-nunda tindakan sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Yang ketiga, ketika kita tidak mendayagunakan, memanfaatkan berbagai fasilitas anugerah dari Tuhan secara baik. Kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita mempergunakannya secara sembrono. Bahkan mungkin kita pergunakan untuk hal-hal yang merusak, yang mafsadat. Jadi itulah hidup yang sia-sia. Masih ada maksiat batin. Maksiat batin itu maksiat-maksiat yang ada dalam batin. Tidak lagi berhubungan dengan anggota tubuh. Ada 10. Seperti maksiat lahir tadi, antara lain apa? Yang pertama, syarohut to'am. Syarohut to'am itu banyak makan, atau mungkin definisi pasnya gemar makan. Makan itu wasilah, media kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan dijadikan goyah tujuan. Jadi kalau ada orang ngomong makan untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup, ya yang pas kalau di sini ya makan itu untuk hidup. Kalau sudah hidup ada tujuan lain yang lebih esensial. Kalau orang hanya hidup untuk makan, itu yang disebut sarohut to'am. Jadi gemar makan. Itu termasuk kelompok maksiat batin. Yang kedua, sarohul kalam. Banyak ngomong. Barang siapa banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Gemar ngomong, kemungkinan besar salahnya lebih banyak.
Makanya saya ya khawatir ini ngomong ngaji ini kan, saya ngomong panjang lebar setiap minggu sekali 2 jam. Teman-teman mendengarkan. Pasti saya yakin dari sekian banyak saya ngomong itu beberapa terselip salah-salah, beberapa terselip keliru-keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya mohon maklumnya saja, atau kalau memang mungkin tolong diingatkan. Wong yo, kita sama-sama manusia. Salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Atau orang yang merasa dirinya lah yang benar dan selalu orang lain yang salah. Itu yang tidak manusia. Termasuk maksiat batin juga marah. Barang siapa marah, selesai marah, sadarilah bahwa kemarahanmu itu maksiat batin. Yang nomor 4, maksiat batin juga dengki. Dengki ini kalau dalam ilmu akhlak adalah salah satu penyakit batin selain sombong yang paling berbahaya. Bahkan tidak untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Orang dengki itu kadang-kadang rela berkorban hanya untuk mencelakakan orang yang didengki, orang yang dihasuti. Orang dengki itu kadang-kadang dirinya sendiri rela rugi, rela tidak senang, rela sengsara. Asal yang dia benci juga sengsara. Itu orang dengki. Kadang-kadang kita heran ya, kok ada ya orang nyebar-nyebar berita hoax semasif itu. Padahal itu bohong loh. Untuk kebohongan itu loh, dia rela keluar tenaga, keluar biaya, keluar kuota, keluar pulsa. Mungkin ya besar biayanya untuk bikin hoax sebesar itu, padahal itu kebohongan. Kok ada orang bisa begitu ya? Biasanya karena hasut, karena dengki. Ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Segala cara dia tempuh. Meskipun dia sendiri tidak bahagia, tidak masalah. Dia sendiri tidak sukses, tidak unggul atas yang didengki, tidak masalah. Asal yang dia dengki celaka, dia sudah puas. Itu bahayanya dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu Al-Quran mengajari kita untuk berlindung dari orang-orang yang dengki atau hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ketika hasad, ketika dengkinya sedang jalan, itu bahaya sekali bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Maksiat batin yang keempat. Yang kelima, al-bukhlu wa hubbul mal. Bakhil dan cinta harta. Yang keenam, hubbul jah, cinta kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Saya gabung 5, 6, 7. Cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia. Tiga-tiganya maksiat batin. Kita butuh harta, tapi jangan cinta harta. Kita boleh populer, boleh hidup kita sangat manfaat untuk orang lain, tapi jangan cinta popularitas, jangan cinta puja-puji, jangan cinta pengagungan-pengagungan oleh siapa. Orang cinta itu kan biasanya terus itu saja yang dicari. Orang cinta harta, ya harta saja yang dicari. Yang dipikirannya ya harta saja. Orang cinta kemegahan juga begitu. Yang dicari kemegahan saja, yang dicari popularitas saja. Tiap hari ngitung-ngitung followerku berapa, yang nge-like berapa, subscribernya berapa. Itu cinta kemegahan. Cinta dunia, dunia penting, dia kendaraan kita, tapi cinta dunia berarti dunia seakan jadi tujuan. Yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Ini juga maksiat batin. Hati-hati, cinta itu kualitas yang agung, jangan dijajarkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang artifisial, bahkan hal-hal yang buruk. Cinta itu indah, tapi cinta harta tidak indah. Cinta kemegahan diri sendiri tidak indah. Yang kedelapan, maksiat batin. Maksiat batin, takabur.
Takabur itu merasa diri besar, merasa diri lebih dari yang lain, merasa diri sudah baik, merasa diri sudah bagus, merasa diri sudah benar, itu gejala takabur. Yang nomor 9, ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri, heran terhadap dirinya sendiri. Itu ujub. Wah, ternyata yang suka kajianku banyak ya. Kalah yang sana. Nah, itu ujub. Wah, ternyata followerku banyak. Nggak nyangka ya, kalau aku ini banyak yang mengidolakan. Itu ujub namanya. Heran, bangga terhadap dirinya sendiri, termasuk maksiat batin. Nggak nyangka ya, aku yang jelek gini loh. Banyak cewek-cewek yang mengidolakan. Nah, itu jenisnya ujub juga. Heran dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Seolah-olah prestasi itu hasilnya dia sendiri. Tanpa adil siapapun, tanpa adilnya Allah. Yang ke-10, riya. Riya itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dekat dengan istilah pamer. Orang riya itu orang yang menuntut orang lain untuk mengakuinya. Untuk apa? Mengakui bahwa dia orang penting, bahwa dia orang besar, bahwa dia orang terkenal. Biar orang mengakui, terus dia menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jenisnya riya. Jadi semangat awalnya ingin diakui segala kelebihannya, segala kebesarannya, segala kesuksesannya, kemudian terus dia tunjukkan, dia pamerkan, sampai orang mengakui. Yang semacam ini namanya riya. Jadi ada 10 maksiat batin. Ini kalau yang mau introspeksi ke dalam, yang bisa masuk ke sini ini biasanya level-level mutawasid, lebih mudah. Kalau yang maksiat lahir batin, maksiat lahir tadi yang level-level mubtadi harus lebih perhatian. Yang batin ini yang perhatikan yang mutawasid, jangan gemar makan, gemar bicara, mudah marah, dengki, cinta harta, cinta kemegahan, cinta dunia, takabur, ujub, dan riya. 10 maksiat batin yang utama yang harus kita perhatikan. Kita tidak belajar di sekolah, tetapi yang utama adalah belajar dalam kehidupan nyata. Jadi yang pertama ini, Seneca mengajarkan pada kita bahwa pelajaran yang penting dan paling banyak kita dapatkan, yang hari ini banyak menghuni pikiran kita, itu sebenarnya yang terbesar berasal dari pengalaman kita hidup nyata. Jadi justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan nyata. Kenapa bukan di sekolah? Ya karena sekolah itu seringkali wawasan-wawasan dan ilmunya itu berjarak dengan realitas, dengan kenyataan hidup. Atau sifatnya sangat idealistis. Beda dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu kan lebih realistis. Yo, itulah hidup yang nanti kita hadapi secara nyata. Maka sebenarnya pelajaran-pelajaran hidup paling penting itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Berarti apa? Marilah kita hidupkan mentalitas belajar, semangat belajar dalam detik demi detik kita hidup. Ini persis seperti yang sering kita pakai sebagai moto kita. Jadi siapapun orangnya adalah guru, tempat apapun adalah sekolah, peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran. Nah,
Jadi kalau kita arif, bisa mengambil pelajaran dari kehidupan nyata, insya Allah nanti kita akan jadi orang yang luas wawasannya sekaligus bijaksana. Karena banyak juga orang-orang pinter itu yang ternyata ilmunya dengan kenyataan hidup tidak nyambung. Ilmunya sangat idealis, ilmunya sebenarnya sangat utama dan mulia, tapi tidak kontekstual, tidak nyambung dengan kehidupan nyata, sehingga akhirnya cuma dihafalkan saja, tidak operatif dalam hidup. Nah, kata Seneca, justru pelajaran yang sejati itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kata Seneca, tidak mudah mengajak orang kepada kebaikan dengan pelajaran. Lebih mudah melakukannya dengan teladan. Ini juga teman-teman pastinya sudah paham ya. Ngajar itu yang paling mudah ditangkap itu dengan contoh, dengan memberikan teladan-teladan. Daripada menghafalkan teori sholat, kan lebih baik langsung mencontohkan inilah sholat yang benar. Nah, ini persis seperti Kanjeng Nabi itu kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Pelajarannya itu ya dalam teladan beliau sholat. Itu akan lebih mudah dipahami, lebih masuk. Ada contoh-contoh konkretnya. Ini kalau yang kedua ini teman-teman mestinya sejak lama sudah bisa menerima bahwa memang yang bil hal itu lebih bisa masuk daripada bil qaul. Yang ada contoh nyatanya itu lebih bisa diterima daripada yang kata-kata dan ceramah saja. Mengajak pada kebaikan itu cara paling mudah, tunjukkanlah inilah kebaikan itu. Apalagi kalau dan inilah manfaat yang saya dapat dengan melakukan kebaikan itu. Oh, itu orang akan lebih tertarik untuk meneladaninya. Jadi dalam hal belajar ada dua hal penting ini yang saya ambil dari Seneca. Ada tiga hal yang lain. Ini mungkin penting untuk teman-teman apalagi yang mahasiswa. Ini hubungannya dengan buku dan tulisan. Ini kan banyak yang jadi aktivis-aktivis perbukuan ini teman-teman yang mendengarkan ngaji filsafat. Ada beberapa quotes dari Seneca yang mungkin menarik untuk teman-teman yang cinta buku. Kata Seneca begini, "Leisure without books is death, and burial of a man alive." Jadi kesenangan tanpa buku adalah kematian. Dan kuburan bagi seseorang yang hidup. Jadi kesenangan-kesenangan kita itu kalau tidak diwarnai buku-buku, itu seperti kematian dan kuburan. Ini sebenarnya menarik kalimat ini, berarti apa? Ayo kita gembira, ayo kita senang dalam hidup ini, tapi jangan lupa buku-buku, jangan lupa belajar, jangan lupa meningkatkan wawasan keilmuan. Leisure. Leisure itu kan nantinya senang-senang. Yuk ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, guyon-guyon, tapi tetap ada bukunya, tetap ada ilmu dan wawasan yang berputar di situ. Jadi leisure without book is death, and burial of a man alive. Jadi kegembiraan tanpa buku itu seperti kematian dan kuburan bagi orang yang hidup. Kalau hanya ketawa-ketawa saja, kalau hanya seneng-seneng saja, ngopi-ngopi, ngerokok saja, tidak ada wawasan yang tambah, tidak ada pengetahuan yang bertambah, itu kayak kuburan, kayak kematian. Maka harus ada buku di situ. Ini sebenarnya dorongan untuk kita belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, masih tentang buku,
Yang kedua, Seneca bilang begini, it does not matter how many books you have, but how good the books are which you have. Tidak masalah berapa banyak buku yang kau miliki, namun seberapa bagus buku yang kamu miliki. Nah, ini bagi kolektor-kolektor buku, teman-teman yang suka membaca. Ternyata kata Seneca, yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya buku. Punya banyak buku, kok isinya buku begitu-begitu semua. Apalagi buku bacaan lagi, wah, itu berarti masalah. Jadi yang tidak masalah itu bukunya harus berkualitas. Jadi seberapa bagus buku yang engkau miliki, disitulah pengetahuan dan pikiranmu terbentuk. Karena bacaanmu kan menentukan pikiranmu, gagasanmu, caramu berpikir. Kalau buku-buku ndak penting, buku-buku apalagi ya, yang merusak yang engkau baca, ya seperti itulah nanti isi pikiran. Maka bacaan itu penting. It does not matter how many book you have. Jadi bukan masalah berapa banyak buku, tapi berapa berkualitas buku yang kamu miliki. Ini kalau saya ketemu Seneca, mau saya bilang, quotes ini kurang satu kalimat. Dan sejauh mana engkau membaca buku-buku itu. Karena banyak kan hari ini teman-teman itu yang statusnya hanya kolektor buku. Mungkin buku-buku berkualitas yang dimiliki, tapi ya jarang dibaca atau jangan-jangan tidak pernah dibaca, hanya jadi koleksi saja. Apalagi kalau buku-buku itu hasilin download. Wah, kita berlomba-lomba download. Kalau ada teman punya PDF-nya buku apa, kita minta-minta ngantri. Kita koleksi di laptop kita sebanyak mungkin. Ning ya ora ono sing diwaca. Hanya jadi koleksi saja. Itu kan status kita akhirnya bukan jadi pembaca buku, tapi kolektor buku. Jadi ini bagi teman-teman yang suka dengan buku ya. Jadi semoga buku itu statusnya bukan barang koleksi. Cirinya buku bukan barang koleksi itu ya berarti dibaca beneran, bila perlu dicoret-coret, ditanda-tandai mana yang penting, mana yang bisa aku ambil, dan lain sebagainya. Jadi bagi Seneca, tidak penting berapa banyak buku, yang penting buku-buku yang berkualitas. Saya tambah, yang penting lagi buku-buku berkualitas itu dibaca atau tidak. Kalau hanya dikoleksi, ya tidak ada gunanya. Nah, masih saya bawa lagi quotes tentang buku dan belajar ini dari Seneca. Beliau punya kalimat juga begini. Saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk jika kalimatnya bagus. Nah ini kalau dalam dunia akademik namanya objektif. Jadi membaca buku, membeli buku, mengutip isi buku, itu tidak pertama-tama melihat siapa yang nulis, tapi melihat memang isinya bagus. Kalimat-kalimatnya mungkin isinya kebaikan, kebenaran yang perlu diikuti. Jadi kata Seneca, aku ndak malu ngutip penulis-penulis. Mungkin penulis ini dianggap orang buruk, tapi kalau ada bagian dari buku atau tulisannya itu yang menurutku baik dan bagus, yuk aku ambil. Jadi ini bahasa kita hari ini objektif. Ini mungkin pelajaran loh bagi kita. Hari ini kan kadang-kadang kita itu mau setuju atau tidak, pendapat seseorang ikut atau tidak,
pernyataan seseorang, kita lihat orangnya dulu, kita lihat afiliasi organisasinya dulu, kita lihat kemarin-kemarin dia jelek apa bagus. Kalau Seneca enggak, dia objektif saja. Orang ini mungkin bagi banyak orang dianggap penulis yang buruk atau orangnya memang buruk. Tapi di buku yang dianggap buruk ini ada bagian yang menurutku bagus. Ya aku kutip bagian yang bagus itu. Jadi yang bagus disebut bagus, yang tidak bagus ya disebut tidak bagus. Saya tidak malu, meskipun ngutip tokoh yang mungkin bagi orang tertentu dianggap jelek. Karena seperti saya bilang tadi di depan, kadang-kadang dalam hal-hal yang buruk ada kebaikan yang bisa kita ambil, dan dalam hal-hal yang baik ada keburukannya, sehingga kita tetap harus kritis. Jadi ini salah satu tuntunan dari Seneca. Ini kalau pakai bahasa agama mungkin ya unzur makola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Baik, masih dari Hidayatus Salikin tentang maksiatnya lidah. Ini yang agak susah kita mengeremnya. Meskipun lidah kita hari ini sering diwakili oleh jempol kita. Tapi tetap saja itu maksiat. Maksiatnya lidah itu apa? Berdusta, berbohong, mengingkari janji, ghibah atau mengumpat atau menyebut aibnya orang lain. Kalau dusta atau bohong kita sudah jelas ya, ingkar janji sudah jelas, ghibah tadi juga sudah jelas, menyebut aibnya orang lain. Ini kadang-kadang kita itu kan suka, kalau begitu ngomong aibnya orang lain kan biasanya ngasih embel-embel, loh saya ini tidak bohong loh, apa adanya, faktanya memang begitu. Ya faktanya memang begitu, itulah namanya ghibah, makan bangkai saudaramu. Kalau faktanya tidak begitu, levelnya tidak sekedar hibah, tapi sudah fitnah. Ini kelihatannya simpel secara teori, tapi berat untuk dipraktekkan. Menyebut aibnya orang lain, karena kita selalu kadang-kadang dipengaruhi oleh suka tidak suka. Mana yang kita cintai, mana yang kita benci. Sehingga terhadap yang kita tidak suka, terhadap yang kita yang benci, itu biasanya ringan sekali kita mengungkap aib-aibnya. Ini termasuk maksiatnya lidah. Para sufi sangat menjaga dalam hal ini. Teman-teman mungkin masih ingat cerita populer sekali dari seorang sufi besar, namanya Hatim Al-Aqsom. Al-Aqsom ini gelarnya. Al-Aqsom itu artinya tuli, padahal beliau tidak tuli. Gelar ini didapat karena satu ketika, kenapa disebut Al-Aqsom? Karena satu ketika beliau ini ada seorang perempuan menghadap beliau. Mungkin mau konsultasi, mungkin mau belajar apa pada beliau. Tengah-tengahnya menghadap, perempuan ini buang angin. Bersuara lagi, keras lagi kan. Jadi, dia sendiri dengar dan kaget, mungkin sudah diempet mati-matian mungkin ya gitu, terus ternyata ya kebobolan juga. Teman-teman sering itu mungkin ya, kadang-kadang sudah mati-matian, ternyata keluar. Biasanya yang keluar tidak sengaja itu suaranya keras. Nah, ini lagi asik ngobrol sama Syekh Hatim ini, terus perempuan ini tiba-tiba buang angin bersuara. Merah mukanya, malu luar biasa. Dia mungkin sudah kalau bisa dia ingin lari. Nah, Syekh Hatim ini ngerti situasi. Makanya Syekh Hatim terus pura-pura tuli. Jadi tiba-tiba Syekh Hatim bilang, Bu, tadi ngomong apa? Saya tidak dengar. Ibunya bilang, ini loh saya. Tadi Syekh Hatim bilang, saya tidak dengar. Saya itu telinganya agak tuli. Jadi kalau ada orang ngomong sering tidak dengar. Wah, legalah hatinya si ibu ini.
Alhamdulillah, berarti tadi saya buang angin ada suaranya, beliau enggak dengar. Senanglah ibu ini, terus konsultasi berlanjut sampai dia pulang. Nah, Syekh Hatim ini selain tadi beliau menulikan, mempura-pura tuli, beliau juga menjaga mulutnya untuk tidak cerita tentang peristiwa itu. Menjaga aib si ibu tadi. Muslim yang sejati begitu. Bahkan pura-pura tuli dan menjaga aib ini kabarnya berlangsung sampai 5 tahun kemudian. Sampai si ibu ini meninggal. Baru terus Syekh Hatim tidak acting lagi sebagai orang yang kurang pendengaran. Oh, jadi para sufi yang memang komitmen konsisten untuk tidak mengotori jiwanya dengan maksiat-maksiat. Baik maksiat telinga maupun maksiat lidah. Termasuk maksiat lidah juga mirok wal jidal. Mirok wal jidal itu debat, berbantahan. Lidah yang sering, yang gemar berbantahan, berdebat, itu ya kemungkinan lebih banyak terjatuh pada kesalahan. Karena orang yang debat itu kan fokusnya adalah kemenangannya. Bagaimana dia bisa menang terhadap lawan debatnya. Sehingga kadang-kadang kebenarannya tersingkir. Yang penting menang. Itu bahayanya jidal. Termasuk katanya Syekh Abdul Somad itu maksiatnya lidah. Termasuk maksiat lidah juga melaknat makhluknya Allah. Memaki-maki makhluknya Allah. Apapun itu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita boleh tidak setuju pendapatnya orang, kita boleh tidak suka keyakinannya, kita boleh menganggap sesat dia, bahkan menganggap kafir dia, tapi tolong jangan maki-maki. Karena maki-maki itu justru keburukannya tidak tampak di orang yang kita maki-maki, tampaknya justru di kita yang sedang maki-maki. Entah jenis makian apa saja. Termasuk maksiat lidah juga adalah mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang tidak baik. Ini maksiatnya lidah. Saya sering baca postingan-postingan yang isinya ini. Misalnya ada orang merasa dizolimi terus dia posting hati-hati saja. Kan gitu. Karena saya dizolimi maka doaku makbul sekarang. Sombongnya ya. Sudah dizolimi sombong. Nah, terus dia tunggu saja. Biasanya begitu. Nanti engkau akan celaka. Nanti keluargamu akan celaka. Nanti. Dari mulutmu. Kenapa? Karena engkau merasa dizolimi. Terus dari mulutmu keluar harapan, keluar doa yang tidak baik. Ini oleh Syekh Abdul Somad justru dianggap maksiatnya lidah. Nah, mari ayo hati-hati bahwa doanya orang makbul itu dikabulkan, ya, tapi berdoalah tetap yang baik-baik saja. Kanjeng Nabi itu waktu di Taif dilempari batu, ditaburi pasir sampai berdarah-darah, dikejar-kejar. Tapi doanya beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka ini orang-orang yang masih belum ngerti. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada doa untuk keburukan, tidak ada sumpah untuk tunggu saja. Sebentar lagi engkau yang menghina akan babak belur, keluargamu akan rusak. Menjumpai orang begitu, itu termasuk maksiatnya lidah. Maksiat selanjutnya dari lidah adalah mizah, sukhriyah, istihza binas. Mizah itu bergurau, sukhriyah juga bergurau, istihza binas ini mengolok-olok. Kadang-kadang kita butuh bercanda sedikit-sedikit, butuh bergurau sedikit-sedikit. Tapi jangan berlebihan. Apalagi istihza binas. Istihza binas itu bercanda dengan
mempermainkan atau mengolok-olok orang lain. Mungkin fisiknya, mungkin apanya, itu namanya istihza, menertawakan. Ini juga termasuk maksiatnya lidah. Mungkin ada yang profesinya stand up comedy, apa pelawak, apa komedian, apa apa. Hati-hati dengan istihza binnas. Khawatirnya orangnya tersinggung. Karena mencela ciptaannya Allah. Termasuk maksiat lidah. Tapi boleh kita refreshing, kita istirahat, kita mengumpulkan energi dengan jalan bercanda sesama kita. Tapi jangan berlebihan. Dan jangan melakukan kebohongan, melakukan istihza hanya untuk membuat temanmu tertawa. Terus,